Shalom saudara, di sermon ini saya mau share identitas kita sebagai anak Tuhan seperti yang sudah Dia lakukan semenjak pertama kali penciptaan, yaitu ketika Adam berada di Taman Eden. Saya bacakan ayat firman yang untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi kalau kita perhatikan, perbuatan baik kita atau apa yang kita lakukan bukanlah penentu apakah Tuhan akan menerima kita atau tidak. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Karena justru kata firman Tuhan begini, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita mengalami kelahiran kembali. Kita lahir baru, kita berada di dalam Kristus Yesus. Barulah kemudian kita melakukan pekerjaan baik. Jadi kita melakukan pekerjaan baik di dalam keselamatan kita, bukan untuk menyelamatkan kita. Hal ini dengan sangat gamblang digambarkan ketika Adam ada di bumi. Dia ditaruhkan bukan untuk bisa masuk ke dalam Taman Eden, tapi dia ditaruhkan di dalam Taman Eden. Jadi Adam mengusahakan dan membuat lebih baik, to maintain and to develop Taman Eden yang sudah ada, bukan untuk membuat Taman Eden ada. Nah, itulah yang Tuhan mau ada pada kita, identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita bisa lihat ketika iblis, ketika ular itu kemudian mencobai Adam. Dia bilang begini bahwa kalau engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Padahal pada faktanya Adam memang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi bukan dengan makan buah pohon itu dia menjadi serupa dengan Tuhan, tetapi memang dia sudah dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Identitas inilah yang coba diputar balikan oleh iblis sehingga anak-anak Tuhan mengira bahwa mereka tidak layak, mereka tidak bisa, Tuhan marah kepada mereka, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya. Perbedaan terjadi ketika iblis berusaha mencoba Yesus. Iblis berkata, kalau benar engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Perhatikan bahwa Yesus tahu, tidak perlu bagi dia untuk mengubah batu menjadi roti, untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Karena memang dia adalah anak Allah. Demikian juga saudara dan saya. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dia menyediakan apa yang kita harapkan. Tidak ada pendakwaan di dalam Tuhan, karena kita dibenarkan di dalam Dia. Penting sekali supaya setiap kita menyadari bahwa aku ini adalah orang benar, aku dikasihi, sehingga setiap kali aku ada masalah, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Setiap kali aku sakit, ada kesembuhan yang disediakan. Setiap kali aku terancam gagal, selalu ada keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itulah identitas kita di dalam Tuhan, yaitu kita dibenarkan karena kematian Kristus, karena perbuatan Kristus di kayu salib bagi setiap kita. Dari mulai kita diselamatkan, semua adalah kasih karunia oleh iman. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena pemberian Allah. Bukan hasil usaha kita, sehingga tidak ada yang bisa memegahkan diri. Dari awal, semua adalah karena kasih karunia oleh iman. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa saya perlu melakukan sesuatu supaya Tuhan mengasihi saya. Karena saya menyadari bahwa saya dikasihi, maka saya kemudian dapat melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.